Buka dengan saya Kisah Rasul pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya minta Anda sungguh-sungguh berikan perhatian karena ini akan sedikit sukar kalau tidak dipahami dengan baik. Silakan, Pastor. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menatap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Nah, Anda perhatikan bahwa ada satu istilah yang dipakai oleh Stefanus di sini, ketika menyebut bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dia menggunakan istilah Allah yang maha mulia. Dalam bahasa Inggrisnya, the God of glory. Allah yang mulia. Istilah Allah yang maha mulia atau the God of glory ini sebetulnya bukan istilah penyebutan yang biasa. Bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi, pengertian the God of glory itu menunjuk kepada Tuhan yang adalah sebagai Mesias mereka. Sehingga banyak teolog yang beranggapan bahwa besar kemungkinan yang mendatangi Abraham pada waktu dia masih di Ur Kasdim itu bukan Allah Bapa, bukan Roh Kudus, tapi siapa? Yesus sendiri. Karena itulah Yesus pernah berkata, Abraham bersukacita waktu dia melihat akan hariku. Oleh karena Stefanus menggunakan kata the God of glory, maka kata itu bagi orang Ibrani, saya ulang lagi, punya pengertian yang sangat spesifik, yaitu bicara tentang Allah sebagai Mesias. Nah, Mesias kita hanya satu, namanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi sangat jelas sekali, mungkin sekali, dan sangat possible yang muncul kepada Abraham adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya mau katakan begini saudara sekalian. Peristiwa pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap orang dalam Alkitab ini merupakan suatu akar atau benih yang sangat kuat dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, kita juga perlu mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang akan punya pengalaman yang berbeda. Tetapi kalau kita punya suatu akar yang berkata, disinilah aku tahu Allah memilih kehidupanku dan Tuhan mau hidupku, Anda akan bergerak lebih jauh lagi dengan keyakinan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mau akan kehidupan kita. Saya masih ingat peristiwa beberapa tahun setelah saya mulai pelayanan, kira-kira setahun setelah kami menikah, sekitar tahun 88. Saya diundang ke Cirebon oleh Ibu Nani. Ibu Nani ini adik kandungnya Pak Yusak Cipto, dan Ibu Nani juga akan mengajar nanti bulan Mei atau Juni. Beliau akan bersama kita, masih notaris, dan Ibu Nani ini peka sekali ya. Dan kalau kepekaannya itu sampai dengar suara Tuhan seringkali audible. Nanti Anda akan banyak bergaul dengan orang-orang seperti ini dan Anda akan sangat diberkati. Karena mereka ini orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, Anda bisa ngobrol dengan dia, tanya banyak, dan akan banyak masukan yang berarti lah buat kehidupan kita. Pada waktu itu, ayah kandungnya masih hidup. Dan beliau waktu itu usianya hampir 70 tahun, masih hidup, segar, tinggi, besar badannya, lebih tinggi dari Pak Yusak, dan putih kulitnya. Kalau Pak Yusak itu hitam, Hitachi, hitam tapi Cina. Kalau ini putih benar saudara, wah gede. Dan opa ini, kalau saya panggil opa ya, opa ini hobinya kurang baik. Hobinya menguji, ngetes pendeta. Di rumah Ibu Nani dulu ada persekutuan doa, sekarang mereka sudah pindah gedung yang gede sekali. Gedungnya luar biasa, kayak hotel bintang 5. Itu juga anugerah Tuhan buat kota Cirebon ya. Jadi pada waktu itu masih hidup dan masih di rumah itu persekutuan doanya. Nah, opa ini bertahun-tahun jadi majelis gereja, pinter khotbah, ngerti Alkitab, dan mulai peka dengan suara Tuhan juga. Kalau kebaktian, duduknya paling belakang di luar dengan kursi goyang. Bawa Alkitab, dengerin firman Tuhan begini. Bukan dengan ngantuk, saudara, bukan.
bukan. Tapi dengan sungguh-sungguh dia dengerin. Nanti kalau ada kalimat, statement, pernyataan, pengajaran yang dia tahu tidak benar, gawat saudara. Dan mesti setiap hamba Tuhan dia uji. Kecuali saya. Kenapa? Bukan karena saya paling hebat, nanti ada historisnya. Pada waktu itu kalau dia nguji pendeta begini. Udah selesai khotbah, dia ajak makan malam sama-sama. Rame-rame, diajak makan, lalu diberi makan, ayo makan Pak Pendeta, makan Pak Pendeta. Kalau ngomong halus, sopan pada mulanya. Nah, kalau sudah pada makan, tengah-tengah makan, dia tanya begini, Pak Pendeta, tadi kok Bapak ngomong begini. Saya kok kurang jelas itu artinya apa? Apakah bisa dijelaskan Pak Pendeta? Lah biasanya pendetanya semangat. Oh bisa om katanya. Terus ngomong begini. Ketika dia ngomong dan dia ngerti tidak benar, dia berkata keras langsung. Tapi Pak Pendeta, Alkitab berkata begini. Dia bantah pakai ayat saudara. Langsung pucet, kenyang mendadak, nafsu makan hilang saudara. Hobinya begitu. Jadi pendeta kalau diundang itu ngerinya sama opa ini. Bu Nani nggak pernah nguji orang, saudara. Peka tapi nggak pernah ngetes orang. Papahnya itu yang luar biasa itu. Nah, satu hari saya diundang Ibu Nani. Saya belum tahu ada usul soal nguji pendeta. Belakangan si opa ini ngaku sama saya. Cuman kamu yang tidak saya uji, yang lain saya tes semua, katanya begitu. Nah, kemudian dia ketemu dengan saya, diajak saya makan seperti biasa, lalu kemudian dia tanya, itu bukan nguji, dia tanya. Karena waktu itu saya masih muda sekali, dan dia tanya begini, loh, kamu ini kok bisa jadi hamba Tuhan, ceritanya bagaimana? Kok jarang, pada waktu itu jarang ya, ada pendeta masih begitu muda, kamu tuh kok sudah khotbah, kamu ini umur berapa, kok bisa jadi hamba Tuhan, itu ceritanya bagaimana? Lalu kemudian saya cerita pengalaman saya, kenal dengan Yesus, bertobat, lahir baru. Saya cerita aja bebas. Di tengah-tengah saya cerita, saudara. Ini orang berdiri. Matanya sudah nahan emosi begitu ya. Dan dia tunjuk saya. Dia teriak. Kamu orangnya. Saudara bisa bayangin ya. Lagi ngobrol begini. Ada orang teman ngobrol berdiri. Gede, tinggi. Teriak. Kamu orangnya. Seketika saya mikir begini. Waduh. Kira-kira opa ini pernah dirampok orang modelnya kayak saya. Ya tak? Satu itu. Atau dagang ditipu orang kayak saya modelnya. Tak lihat apakah ada tampang kriminal? Rasanya tidak. Saya terus terang kaget saudara. Lalu saya bilang, ada apa saya ini? Kenapa? Karena saya pikir saya belum pernah ketemu dengan dia. Dan tidak ada urusan dengan dia. Ngobrol juga baik-baik. Tiba-tiba ini opa tua berdiri, dia teriak, kamu orangnya. Saudara mikir apa kalau sudah begitu? Dia coba kuasai emosinya, lalu dia duduk pelan-pelan. Waduh, saya bilang ini kalau kena jantungnya repot saya ini. Wah, dimarahin Pak Yusak saya ini. Papaku kenapa? Katanya. Dia duduk, terus dia cerita sama saya. Nah, ini yang membuat saya diberkati. Dia berkata begini. Tahun 1960, saya belum lahir. Dia berkata, di tempatku di Jepara, aku kedatangan tamu seorang hamba Tuhan dari Afrika. Dia masih bilang ingat namanya Naginda. Dia bilang, ini anak seorang raja di Afrika. Zaman dulu kan banyak kerajaan-kerajaannya di Afrika. Ini anak seorang raja di Afrika. Dipakai Tuhan luar biasa, dia bilang. Dan anehnya, dia berkata begini. Setiap kali saya ngobrol dengan dia, itu membuat seperti ada api itu keluar di hati saya. Membakar di dalam saya. Meluap-luap itu apinya. Berkobar-kobar apinya. Nah, satu hari pada malam terakhir sebelum dia pulang ke Afrika, kami makan sama-sama setelah pelayanan. Dan tiba-tiba orang ini bernubuat kepada saya. Dan dia tunjuk saya, dia berkata begini, Bapak, satu kali Bapak akan ketemu seorang muda. Pada waktu dia bicara, Bapak merasakan seperti saya bicara. Ada api akan menyala dari dalammu. Dan seperti membakar di dalammu. Ketika dengar dia bicara, itu api akan berkobar di dalammu. Dan dia berkata, tolong beritahu anak muda itu. Tuhan mau pakai hidupnya. Dan dia berkata pada saya, bertahun-tahun, berpuluh tahun sebetulnya, aku tunggu siapa orang ini. Setiap ketemu hamba Tuhan masih muda, aku tanya, siapa tahu dia orangnya. Setelah sekian tahun tidak pernah muncul lagi api itu.
Aku pikir aku sudah tidak akan pernah ketemu dengan yang dinubuatkan. Atau mungkin nubuatannya salah. Tapi tadi waktu engkau bicara, dia berkata, tiba-tiba itu api dari dalamku nyala begitu kuat. Waktu nyala seperti itu, langsung aku ingat akan wajahnya. Aku ingat nubuatannya. Aku tanya, Tuhan, kok seperti ini api ini keluar lagi? Roh Kudus berkata kepada saya, dia orangnya. Dan makanya aku tadi teriak tidak tahan, kamu orangnya. Tapi saudara, buat saya pulang dengan berkat hari itu, satu, dia tidak pernah menguji saya sehari itu. Karena saya orang yang dia tunggu 20 tahun lebih, saudara. Masa ketemu diuji sama dia? Oh, tidak bakal. Sejak itu kami dekat sekali. Sebelum saya dekat dengan Pak Yusak, dekat dengan papahnya dulu. Kalau dengan saya spesial, ngobrol sampai jam 1 pagi, setengah 2 pagi. Sharing apa? Firman. Dan dia nubuatin saya banyak. Ini orang walaupun banyak kekurangannya, saudara. Pak Yusak mengerti persis itu. Dia peka juga. Berkali-kali Tuhan pakai dia untuk meluruskan kembali akan langkah yang keliru yang pernah saya ambil bersama dengan dia. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Dan sejak hari itu kami dekat sekali. Buat saya pulang, saya berkata begini, ajaib sekali ya. Bahkan ketika saya belum lahir, Tuhan menentukan ada orang modelnya kayak begini. Satu kali Tuhan berkata, aku mau pakai hidupnya. Benar perkataan firman Tuhan. Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum dalam kandungan ibu kita, dia telah memilih kita. Saya berkata begini, saudara. Tidak semua orang punya kesempatan mendengar kesaksian seperti yang saya alami. Tapi jangan pernah ragu, Allah juga memilih Anda, bahkan sebelum Anda lahir. Rencana Tuhan buat setiap kita itu luar biasa. Apa yang dialami Abraham sebetulnya, walaupun engkau tidak mengalami seperti itu, atau seperti yang saya diberikan privilege kehormatan oleh Allah untuk mengalami itu, saudara tetap punya otoritas atau hak yang sama untuk berkata, Tuhan juga sudah pilih hidupku. Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Setiap kali menghadapi tekanan, persoalan, masalah, pergumulan yang tidak gampang, saya selalu ingat peristiwa saya berkata, Tuhan, aku hari ini ada melayani, bukan karena kemauanku, tapi karena Engkau yang ingin hidupku itu dipersembahkan bagimu. Dan saya berkata itu merupakan pengalaman yang luar biasa buat kehidupan saya. Pengalaman kedua bagi saya yang menarik, memberikan peneguhan bahwa Tuhan memang mau panggil saya sebagai hambanya, begini. Pada waktu saya masih kuliah, saya belum bicara dengan orang tua saya bahwa saya akan dipakai Tuhan jadi hambanya. Tapi Tuhan itu pakai mami saya. Mami saya ini orang sederhana, ibu rumah tangga biasa. Tapi Tuhan seringkali pakai untuk diajak ngomong lewat mimpi. Kalau punya pergumulan gitu ya, nanti dia berdoa, terus Tuhan kasih penglihatan, mimpinya apa. Apakah dia berkata ya atau tidak, mesti ada jawabannya. Dan 99% saudara, lewat mimpi. Suatu hari, saya belum ngomong ke orang tua saya bahwa saya akan jadi hamba Tuhan. Dia diberi mimpi oleh Tuhan. Dalam mimpi itu dia melihat ada seekor burung merpati yang putih sekali. Bulunya putih, berkilauan gitu. Dan hinggap di atas atap rumah orang tua saya. Ada begitu banyak anak naik ke atap ingin coba mengambil merpati itu. Tidak satu pun yang bisa mengambil. Dalam mimpi itu, mami saya melihat saya naik ke atas manjat genting, saudara. Saya pegang merpati itu dan tidak berontak. Lalu saya bawa pulang, masuk ke rumah. Dan waktu itu dia terbangun. Dia dengar Tuhan bicara audible di telinganya. Aku minta anakmu yang laki jadi hambaku. Sejak itu dia berlutut, dia berkata, aku serahkan Tuhan. Kalau itu yang engkau mau. Gak lama ketika saya ngomong dengan mereka, papi saya berkata, jangan. Mami saya berkata, aku sudah tahu. Sebab Tuhan sudah minta kepadaku untuk engkau dipakai jadi hambanya. Nah, mami ngomong apa? Oh, aku serahkan kok. Karena Tuhan yang minta. Amen. Itu bagian dari akar histori buat saya. Bagi Abraham pengalamannya dahsyat sekali. The God of glory. Allah yang maha mulia. Siapa itu? Yesus sendiri. Dia hadir dan dia berkata, tinggalkan negeri ini. Tinggalkan sanak keluargamu. Dan Kanaan aku berikan kepadamu. Itu merupakan akar yang luar biasa. Selama 6 bulan ini saya berdoa.
Saudara minta dengan Tuhan, Tuhan berikan aku akar-akar seperti itu untuk panggilan dalam hidupku, supaya lebih kuat. Karena beberapa nabi-nabi akan melayani kita. Dan itu akan sangat mungkin sekali mereka dipakai Tuhan untuk memberkati setiap kita. Jadi jangan datang setiap hari tanpa expectation. Siapa tahu hari-hari tertentu yang tidak kita duga, Allah bicara kepada kita. Dan dia meneguhkan kita dengan panggilan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya untuk setiap kita ada panggilan. Memang ada harga yang mesti dibayar, saudara. Nah, ini bagian kedua ini yang seringkali paling berat dialami oleh manusia. Nah, sekarang saya perhatikan. Anda perhatikan gini. Saya mau tanya, apakah setelah Abraham mendengar perintah Tuhan itu, apakah Abraham taat? Saya mau tanya, siapa yang berkata Abraham taat kepada Tuhan dan dia pergi seperti yang Allah perintahkan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan takut dijebak, saudara. Mari kita bebas merdeka saja. Ini belum apa-apa. Nanti Pak Adi datang setiap hari Anda terjebak. Saya mau tanya saja, siapa yang berkata dalam pengertianmu, Abraham taat Pak, dan dia melakukan yang Tuhan perintahkan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya berkata, iya dia taat, tapi tidak sepenuhnya dia taat. Dari mana kita mengerti? Mari kita telusuri dari kitab Kejadian pasal 11. Lihat ayat yang ke-27 sampai 32. Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Kejadian 11 27 sampai 32. Kejadian 11 27 sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yizka. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan, lalu ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Saya mau tanya, Allah yang Maha Kuasa menampakkan diri kepada siapa? Abram. Okay? Yang disuruh pindah siapa? Abram. Kenyataannya yang berinisiatif melangkah pertama siapa? Terah. Ngerti saudara? Terah yang mimpin. Nah, ini yang Anda mesti perhatikan. Anda harus tahu daerah tempat Abraham tinggal merupakan tempatnya orang menyembah berhala. Terah menurut saya, dia percaya dengan apa yang Abraham ceritakan. Aku lihat pemandangan mentakjubkan, Allah yang Maha Mulia datang berkata begitu, bla 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 bla. Terah berkata, aku percaya nak. Dan dia ambil inisiatif berkata, ayo berangkat ke Kanaan. Bukan karena Abraham yang bergerak dalam ketaatan, tapi rupanya Terah yang ambil inisiatif melangkah duluan. Abraham ikut di belakangnya, makanya Lot dibawa juga. Dan karena Terah yang mimpin, mereka tidak pernah sampai ke Kanaan. Mereka berhenti di mana? Haran. Nah, kota Haran, daerah Haran, tempat orang berjual beli. Itu merupakan kota perdagangan. Sedangkan tempat Ur Kasdim, tempat produksi. Tempat orang membuat patung berhala. Nah, klop. Karena Terah yang mimpin, dia ahli buat patung, sampai di Haran ketemu dengan marketnya. Pasarnya, dia berkata, yang ini aku butuhkan. Dia berhenti di Haran. Berapa tahun? Kalau Anda hitung, 15 tahun lamanya mereka berhenti di Haran. Dan yang menarik, kata Terah artinya delay. Delay itu tertunda, saudara. Mestinya Abraham bisa lebih cepat sampai ke tanah Kanaan. Tapi karena bapaknya yang mimpin, nah ini masalah, saudara. Akibatnya ketaatannya tidak sempurna. Semua yang tidak sempurna akan ada konsekuensinya. Dalam kehidupan kita hal yang sama berlaku. Anda bisa mengizinkan Terah-Terah memimpin hidupmu.
Mungkin Terah itu sahabat baik saudara. Yang kau berkata, kalau dia nggak pergi, aku nggak pergi. Ya, karena ini sahabatku, aku mesti bersama dia. Itu bisa jadi Terah dalam hidupmu. Panggilan Tuhan, rencana Allah bisa tertunda karena orang lain. Ada orang berkata, ya tapi aku ini butuh uang. Kalau ada uang, aku mau jalan. Uang jadi Terah dalam hidupmu. Mungkin ada orang lain yang berpengaruh, engkau sungkan dengan orang lain itu. Engkau sadar bukan kehendak Tuhan, perasaan sungkan dengan orang, jadi Terah dalam hidup saudara. Bisa. Dan Terah itu artinya delay atau tertunda. Dan kalau sampai tertunda, rencana Allah tertunda, saudara dan saya akan mengalami kerugian besar sekali. Nah anehnya selama 15 tahun mereka di Haran, Tuhan tidak bicara apapun kepada Abraham. Nanti Anda perhatikan ya, setiap kali dia melakukan sesuatu yang menyimpang dari Allah, Tuhan berhenti bicara. Kepada Abraham, Allah didik begitu rupa untuk mengajari orang ini yang begitu labil kepribadiannya, sampai menjadi bapak orang beriman. Abraham menjadi Abraham. Itu butuh proses, saudara. Nah, hal yang pertama yang harus dihadapi adalah singkirkan Terah dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu Terah Anda itu apa atau siapa. Banyak orang punya Terah dalam hidupnya. Saya dulu punya Terah kuat. Apa itu? Rasa rendah diri saya. Saya ini bukan orang yang dilahirkan dengan self confidence yang kuat, dengan yakin diri yang besar. Sebaliknya kok saudara. Saya lahir sebagai orang yang sangat rendah diri. Dan itu Terah buat kehidupan saya. Loh kok bisa Pak? Sederhana. Saya lahir sebagai anak laki pertama, cucu pertama. Opa oma saya sangat overprotective dengan saya. Kami tinggal di kampung, mereka berkata, jangan bergaul sama anak kampung. Nah, mereka bukan orang kaya, tapi mereka punya cara pandang sendiri. Mereka tidak mau ada apa-apa dengan cucu kesayangannya. Halaman depan digembok dengan kunci gembok yang gede, tidak boleh keluar rumah. Sekali waktu saya masih ingat, sampai sekarang loh masih ingat saudara. Itu masih di TK atau bahkan belum sekolah saya. Belum sekolah. Itu gemboknya terbuka, saya keluar dari halaman rumah saya. Saya lari dari ujung ke ujung tanpa mengerti mau kemana. Seperti kuda lepas kandang. Tidak pernah keluar. Dipingit. Kayak Siti Nurbaya. Ketika orang opa oma saya meninggal, orang tua saya lebih bebas. Saya mulai melangkah keluar bergaul, masalah muncul. Teman-teman sebaya buat saya merupakan orang baru, orang asing. Mereka melihat saya sebagai orang asing juga. Ketika mereka bermain, saya tidak tahu rule of the game-nya. Ketika saya ikut main, ngaco. Mereka main kelereng, saya tidak tahu. Main ini, saya nggak tahu. Main ini, saya nggak tahu. Lama-lama mereka melihat saya sebagai gangguan. Mereka tolak saya. Nggak usah ikut. Lama-lama saya tertolak. Rasa percaya diri saya hancur betul. Dan saya berkata, kemanapun saya pergi tidak ada orang mau dengan saya. Ternyata rusak di dalam, dari kecil. Saya sekolah ya, ditungguin orang tua saya sampai kelas 3 SD. Masih ditungguin orang tua saya. Percaya nggak? Anak-anak saya ini sekarang berani-berani. Wah saya bangga. Jangan kayak papamu, saya berkata. Kacau, kayak papa itu hidup tersengsara. Maaf. Mereka dengan berani masuk sekolah hari pertama, mama tinggal pulang aja, aku berani sendiri. Kemarin lagi disuntik oleh teman dokter itu untuk imunisasi kekebalan tertentu. Anak-anak saya kalau disuntik dilihat ini. Sudah. Orang itu diam. Enggak apa-apa, anaknya gitu. Mereka orang-orang nekat, anak-anak saya orang-orang berani. So, kalau saya sekolah nggak berani. Punya teman ya, satu kelas cuma satu. Kalau teman saya tidak masuk karena sakit, saya nangis minta pulang. Sampai kelas 3 SD. Nah, itu kondisi terbawa, saudara. Jangan berkata, enggak terbawa. Nah, ketika makin gede, bergaul susah sekali. Dulu makhluk yang paling mengerikan buat saya itu adalah wanita. Loh, saya nggak usah wanita lah, laki aja lah.
dengan teman, dengan orang yang saya tidak pernah kenal dekat ya. Ngobrol berdua begini, saudara. Keringat dingin bisa keluar. Kenapa? Saya takut tertolak. Itu berat sekali. Nah, orang yang pernah mengalami seperti saya, cenderung akan mencoba dengan segala cara menyenangkan orang lain. Supaya jangan ditolak. Padahal nggak perlu itu. Nah, sampai akhirnya ke gereja. Dulu ke gereja, saudara. Ke gereja itu sebenarnya, saya nggak tahu ya gimana. Ke gereja itu, disuruh, maaf ya, saya berkata, gembalanya sudah tua, sudah almarhum. Gereja nggak terlalu gede waktu itu. Kalau khotbah beliau ini sudah bergetar suaranya, tangannya sudah bergetar karena faktor usia. Datang ke baktian jam 6 pagi ikut orang tua saya. Segereja ketika dia mulai khotbah, sebagian besar begini. Kecuali saya. Bukan karena paling rohani, no. Enggak. Tapi saya kagum dengan pendeta tua itu. Apa kagumnya begini? Wah, ini om ini kok hebat sekali ya. Kok berani khotbah ketemu di depan orang begini banyak. Sudah begitu ditinggal tidur, tetap khotbah lagi. Itu kalau nggak punya mental baja, saudara. Waduh, kalau pendetanya nggak punya mental tuh sepatu lepas melayang aja, saudara. Ditinggal tidur tetap khotbah. Saya bilang hebat. Terus saya bayangin gini. Wah, nggak mungkin aku di tempatnya dia, nggak mungkin. Kalau aku berdiri di situ, ngomong saudara-saudara, langsung pingsan sayanya. Nggak mungkin berani. Tatapan mata orang begini, saudara, nyiksa saya tadinya. Saudara, kalau Anda nggak lihat saya marahin. Saudara perlu melihat saya. Bagian dari atensi. Tapi dulu, siksaan buat saya. Ketemu wanita, waduh, minta ampun. Itu makhluk paling mengerikan buat saya. Makanya bagus. Saya tidak pernah pacaran dengan orang lain. Hanya satu, terus jadi istri saya. That's it, saudara. Tidak punya love story kayak orang lain, gombal-gombalan, tidak ada lagi. Istri saya paling bangga kalau saya cerita begitu. Bukan karena apa-apa, nggak berani. Nah kalau ini Pak, terpaksa umur saya tambah terus. Kebutuhan untuk menikah. Tuhan ngatur, Tuhan itu baik. Nah, ketika saya melayani, jadi trouble. Apa masalahnya? Ketakutan ditolak orang masih mengikat di hati saya. Sekalipun sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, saudara. Ini perlu penyembuhan batin dan perlu waktu yang cukup panjang rupanya. Nah, lama-lama orang berkata gini, ini orang sombong banget. Kenapa orang berkata begitu? Karena begini, saudara. Ini saya ngomong apa adanya lah. Kalau jalan di mall gitu ya, di supermarket atau di mall atau di toko ya. Lihat orang yang saya kenal, saya pura-pura tidak lihat dia. Kenapa? Takutnya begini, ntar saya nyapa dia nggak lihat saya, kan saya malu. Kan tertolak lagi. Takut tidak direspon, itu menghantui. Daripada nggak direspon, saya pura-pura nggak lihat. Ternyata orangnya lihat. Bahwa saya pura-pura tidak lihat. Terus berkata apa? Sombongnya kayak gitu. Punya apa sih? Ya nggak punya apa-apa. Saya berkata, memang tampilannya begitu, tapi orang tidak tahu di hati itu menjerit sebetulnya. Inginnya kata orang, ya, gitu kan, saudara? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu siksaan. Ketika saya mulai jadi hamba Tuhan, itu masih menekannya luar biasa. Awal-awal itu. Ketika saya jadi gembala sidang, seperti itu. Jadi ada ketakutan ditolak oleh orang. Saudara ngerti? Berat, saudara. Nah, itu yang membuat sebetulnya pada masa-masa awal ministry itu banyak benturannya. Semakin kita takut dengan orang, jerat kata Alkitab. Makin kita kejerat dengan banyak hal. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan saja. Mengasihi manusia, tapi tidak takut kepada manusia. Tapi ketakutan ini bukan karena apa, tapi takut ditolak oleh orang. Dan saya berkata, itu ternyata terah dalam kehidupan kita. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, tidak cukup keberanian untuk melangkah berkata, yes sir, saya buat yang kau mau. Saya berkata, ya nanti orang ngomong gimana. Dan saya jujur berkata kepada Anda,
itu menyiksa batin bertahun-tahun lamanya. Butuh proses Tuhan yang cukup panjang sebetulnya. Untuk membongkar semua sampai Allah berkata, ini loh kenyataan hidupmu seperti ini. Hatimu seperti ini. Dia buka hati saya. Dia tunjukkan, lihat kamu sebetulnya takut ditolak. Ketika Tuhan mulai sembuhkan saya, lalu Tuhan berkata, sekarang kamu sehat. Luar biasa. Hamba Tuhan ya, yang takut ditolak. Dia tidak akan pernah berani berdiri di atas kebenaran murni. Pertimbangan orang lain akan jadi yang paling utama dalam hidupnya. Apapun reasonnya, kalau dia mengalami seperti yang saya alami, respon reaksi orang lain nomor satu buat saya lebih dari respon Tuhan. Dia lebih berani mengingkari perintah Allah daripada menghadapi tolakan manusia. Sebab itu menyiksanya luar biasa, saudara. Tapi saya mau beritahu, Tuhan kita itu penuh dengan belas kasih dan kesabaran yang luar biasa. Yang begini gak dibuang, dia berkata, baik aku selesaikan langkah demi langkah. Butuh waktu, saya jujur berkata beberapa tahun. Dia mulai bongkar, dia mulai sayati semua yang bukan dari dia. Sampai dia berkata, kamu sehat. Sampai dia berkata, kamu cukup punya keberanian. Dan tidak usah takut dengan orang. Amen, saudara. Nah, saya tidak tahu hati Anda masing-masing seperti apa. Coba dicek. Kalau ada yang seperti itu, Anda bilang, Tuhan, cabut terah dalam hidupmu. Tidak bisa overnight, tidak bisa satu malam. Butuh waktu. Minimal engkau mengerti apa yang sebetulnya ada di dalam hidup saudara. Selama 15 tahun mereka di Haran dan Tuhan tidak bicara. Nah, di pasal 12 ayat yang pertama. Silahkan Hasso, tolong dibaca. Pasal 12 ayat yang pertama. Ini terjadi baru ini kali Tuhan mulai bicara. Pasal 12 ayat pertama. Pasal 12 Kejadian ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, terjadi setelah Terah mati. Banyak orang kehilangan firman Tuhan, kehilangan visi Allah, karena selama ini engkau dipimpin oleh Terah. Saya ngomong ya saudara ya, waktu gereja ini pertama didirikan, saya takut ditolak orang karena saya merasa gak mampu sebagai gembala. Anda tahu kami pakai sistem penatua. Berapa tahu penatuanya? 11 orang. Kok nggak 12 Pak? Takut ada Yudasnya satu. Ternyata 11 itu Yudas semua. Termasuk saya. Ayo. Orang yang tidak taat itu sama aja. Masalahnya malah muncul. Ribut terus isinya saudara. Berantem terus, berantem. Berapa kali saya mau tinggal tuh gereja sebetulnya. Dan ini opa ini, ayahnya Ibu Nani, ayahnya Pak Yusak ini yang Tuhan pakai untuk nyelamatin saya. Satu kali saya sudah berkata begini, udahlah, aku mau tinggal aja. Nggak tahan, ribut terus. Berantem. Rapatnya berjam-jam, actionnya nggak ada. Saya bilang, udahlah, aku nginjil aja lah. Ini salah tak tinggal buat mereka. Saya belum ngomong ke siapapun ya. Saya ke Cirebon waktu itu. Malam kami ngobrol 1:30 pagi. Dia ngomong sama segini. Dia ngomong sama saya. Loh, kamu ingin meninggalkan gereja ya? Baru ngomong biasa loh. Tiba-tiba dia dapat penglihatan. Dia ngomong gini. Kamu mau meninggalkan gereja? Saya kaget. Loh, siapa yang bilang? Tuhan. Saya nggak bisa ngelak lagi toh. Ya saya cerita. Ini yang terjadi begini. Saya bilang, saya nggak kuat. Daripada sakit hati, saya bilang, saya pergi aja lah. Nginjil paling enak, hit and run. Gembalakan kan saya sudah bilang, saya nggak mampu. Dia bilang, jangan kamu tinggal. Itu jatahmu. Loh, saya bilang, lah opa lihat apa kok ngomong saya mau pergi. Aku diberi penglihatan. Lihat apa? Lihat kamu tuh mimpin barisan. Orang suruh baris ya. 1, 2, 1, 2. Kamu ngasih apa-apa. Terus. Mereka terus, kamu belok kiri katanya. Dia bilang, itu kurang ajar. Kayak begitu itu dia berkata. Orang suruh terus, kamu terus ya, terus. Kamu belok kiri. Tidak boleh. Sekali itu, saudara. Sekali. Yang kedua. Dulu kami ini kurang gak punya duit, saudara. Aduh, susah sekali. Kalau mau KKR tuh mesti keluarin perhiasan, dikasih ke, gak punya uang. Beberapa kali sempat kita buat namanya KKR Malam Sejuta Ceria.
Ternyata ruginya 6 juta, saudara. Gak punya uang. Saya beri nama malam 6 juta ceria akhirnya. Itu beberapa temannya sampai gadekan sepeda motornya. Kami lepasin cincin, yang putri anting-antingnya dikasih, dijual itu semua. Untuk menutup kekurangannya. Berat setelah keuangan. Kantor kami mau beli AC Windows 1, saudara. Bertahun-tahun. Hanya dibuatin kotaknya dari kayu. Kosong. Tutup dengan kertas koran. Dan tulisan, dengan iman akan ada AC. Bertahun-tahun gak ada itu, saudara. Susah. Saya pernah cerita waktu itu. Di gereja kemarin saya cerita. Staf cuma satu orang, namanya Pak Sumarso. Ayahnya Harsiwi tadi itu. Itu bertahun-tahun setia Pak Marso. Saya ngomong gajinya gak apa-apa, berkali-kali saya cerita. Itu digaji tiap bulan 50.000, diangsur 3 kali. Gaji 50.000 diangsur 3 kali. Gak punya duit. Saya diangkat jadi part-time yayasan waktu itu. 6 bulan, baru kemudian 6 bulan itu setahun lah saya jadi part-time. Bulan pertama digaji. Bulan kedua sampai ke-12 tidak terima apa-apa. Tanpa penjelasan. Bulan ke-13 diberhentikan dengan hormat. Tanpa pesangon. Gak punya apa-apa. Bayangin. Susah sekali. Jadi keadaan seperti itu kan berat. Nah lalu beberapa teman datang ke saya ngomong begini. Waktu itu orang lagi ramenya mau buat tambak udang. Karena kan diekspor kan hasilnya dolar itu luar biasa. Mereka bilang gini, kita buat tambak udang ya, beberapa teman. Nah kamu pendetanya kamu ikut, kami kasih saham kosong. Supaya kamu ada, supaya jangan ribut. Kalau ada pendetanya kan tidak ribut. Saya beritahu ya, Anda melibatkan pendeta di bisnis, dialah sumber keributan. Percayalah. Jangan masukin Yunus di kapalmu, nanti Anda bangkrut, saudara. Ya tahu Yunus disimpan di bawah, pikirnya aman, malah nabi yang suka tidur. Ini yang membuat kapal yang ditumpangi bangkrut. Dibuang semua barangnya kan. Kecuali kalau lemparkan Yunusnya, baru aman semuanya. Ngerti saudara? Makanya jangan kasih pendeta kalau dagang saudara. Malah bangkrut saudara. Itu membawa sial. Pendeta tidak taat itu membawa sial. Menurut saya. Serius. Karena Allah tidak ada berkatnya buat orang begitu. Nah pada waktu itu mereka berkata, saya bilang, oh bagus juga ya. Cobalah saya pikirkan. Besoknya saya ke Cirebon. Sepanjang jalan di mobil saya berkata, wah bagus juga lah. Nanti aku dapat sekian persen untuk aku. Tidak susah-susah lah pokoknya. Keluargaku akan agak terjamin. Lumayan. Belum memutuskan, di hati sudah mengiyakan, di mulut tinggal mengesahkan. Sampai di Cirebon kami makan sama-sama. Ibadah saya berkata gini. Aku kok disuruh Tuhan tanya ya dengan kamu ya. Wah, apalagi ini. Tanya apa? Tuhan tanya kamu mau hidup dengan iman atau dengan dagang? Langsung saya berkata, oh ya dengan iman dong. Tapi Tuhan berkata kamu mau mulai dagang. Iya, saya berkata. Apa itu? Tambak udang. Jangan kamu buat. Nanti temanmu bangkrut semua gara-gara kamu. Dan kamu tidak diberkati Tuhan. Bertobat lagi. Ngerti saudara? Ada saatnya kita diberesin Tuhan. Nah, itu proses yang dialami dan kita ngalami berat sekali. Tapi ujungnya saya belajar, kenapa saya rekrut begitu banyak orang untuk bersama-sama dengan saya. Ada ketakutan ditolak oleh orang lain. Takut orang berkata, kamu nggak mampu. Dan memang jujur saya berkata, saya tidak mampu. Semua kesanggupan Tuhan yang melakukannya buat kita. Tapi jujur saya berkata, bagi saya waktu itu, terah terbesar adalah perasaan takut ditolak oleh orang. Rasa rendah diri saya dulu. Terah paling besar dalam hidup saya. Nah masing-masing Anda bertanya, apa terahmu? Ada orang berkata, Pak, ketakutan kekurangan uang terah saya. Mau melangkah takut kekurangan uang, itu terah. Kalau engkau yakin Allah berfirman, jangan biarkan satu terah pun ada di depan kita. Terah artinya delay. Ketika terahnya mati, baru pasal 12 ayat yang pertama, Alkitab berkata, lalu Allah berfirman kepada Abraham. Allah tidak bisa ngomong lagi ke kita, kecuali kita singkirkan terah dari hidup kita. Di Kisah Rasul 7 ayat yang keempat, silakan baca lagi. Stefanus memberikan gambaran yang lebih kuat lagi tentang ketidakberdayaan manusia kita. Kisah 7 ayat yang keempat. Kisah Rasul 7 ayat yang keempat. Maka keluarlah ia dari negeri Kasdim
lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Bahasa Indonesianya Allah menyuruh dia pindah. Bahasa Inggrisnya God moved him. Allah yang mindahin dia. Sebetulnya kalau manusia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak pernah sanggup, saudara. Kecuali Allah memberikan akan divine ability-nya, kesanggupan ilahinya, mindahin kita. Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tidak ada orang yang sanggup melakukan apapun yang dia perintahkan, kalau itu bukan Allah yang kerja di dalam hidupnya. Percaya. Karena itu Alkitab yang berkata. Paulus mengatakan di 2 Korintus 3 ayat yang kelima, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Stefanus berkata, God moved him. Allah yang mindahin dia. Bukan karena Abraham. Nah, teruskan sekarang. Lihat akan sebuah kisah lagi dari hidup orang yang bernama Abraham. Dan saya mau tunjukkan ketidakberdayaannya. Supaya kita bisa mengerti, kalau kita mengalami ketidakberdayaan pun, sadari Allah sabar dengan kita. Lihat pasal 12 dari Kejadian. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 16. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ya, kalau Anda perhatikan ya, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bukan dikatakan ia ke Mesir saja, tapi Alkitab berkata, He went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Nah, Allah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Kesalahan yang dibuat Abraham ketika kelaparan datang adalah dia tidak bertanya kepada Allah kemana dia mesti pergi. Naluri manusianya untuk survive membuat dia secara instan, seketika, langsung ke Mesir. Saya pikir, saudara, saya punya keyakinan begini, saudara sekalian. Saya dalam hati kecil saya yakin sekali. Satu hari kelak, negara Mesir itu akan dilanda Tuhan dengan lawatan roh Allah luar biasa. Anda tahu, wah, Abraham ketika kelaparan, kemana perginya? Ke Mesir. Ishak nyaris ke Mesir, tapi dia nggak jadi ke Mesir. Yusuf dibuangnya kemana? Mesir, untuk memberi makan siapa? Yakub dan anak-anaknya. Kemana mereka pergi? Ke Mesir. Waktu Yusuf dan Maria lari dari Herodes, kemana mereka pergi? Ke Mesir. Itu seperti tempat shelter, pelarian, perlindungan, proteksi. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Saya punya keyakinan one day negara itu akan dilawat Tuhan luar biasa. Saya percaya itu. Benny Hinn beberapa tahun lalu ketika masuk tahun 2001 di Amerika dia bernubuat. Satu hari kelak dia sebutkan tahunnya akan ada satu hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan, dan itu lahirnya keluarnya dari Mesir. Dan saya percaya itu, saudara. Saya percaya. Saya tidak tahu kenapa, tapi lihat ya, yang berdamai dengan Israel pertama kali siapa? Mesir. Ingat di Camp David, Anwar Sadat yang memulai. Sampai dia harus bayar dengan nyawanya sendiri. Sampai hari ini, negara itu masih punya hubungan. Baru Yordan mengikuti kemudian. Tapi yang pertama kali damai dengan Israel, itu Mesir. Saya percaya ya, saya tidak punya dasar terlalu kuat untuk berkata inilah Alkitab mengatakan begini. Tapi dari historisnya saya percaya, satu kali negara itu akan dilawat Tuhan. Satu hari saya ke Mesir. Saya nggak terlalu suka Mesir. I don't like Egypt at all. Itu negara, waduh, mengerikan sekali. Traffic light-nya kacau balau.
Kalau merah artinya jalan terus. Kalau kuning nggak usah diperhatikan. Kalau hijau hal yang biasa. Jadi ditancap terus. Pokoknya mereka langsung kacau sekali. Banyak copetnya, segala macam. Kalau Anda pergi bandingin Israel dengan Mesir, betul-betul Anda akan tahu perbedaannya. Luar biasa. Tapi guide kami waktu itu seorang wanita. Dan dia ternyata anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Orang Mesir. Pada waktu itu kan kami sama-sama ya. Dia sudah setengah bayar. Dia perhatiin saya gitu ya. Waktu saya ngomong ke yang ikut dan sebagainya, saya bicara dengan mereka. Satu hari kami semua lagi beli parfum Mesir gitu ya. Saya gak ikut, saya duduk di bus, saya capek sekali. Saya pikir, wah sudah kelelahan saya. Karena dari Mesir kami masih harus pergi ke Yunani segala macam. Itu trip yang panjang sekali buat saya. Dia datang ke saya, dia bilang, Pastor, boleh saya bicara dengan Anda? Oh silahkan, saya bilang. Dia berkata, saya perhatikan kamu ini hamba Tuhan paling aneh yang pernah saya jumpai. Mau ya? Saya bilang, kenapa? I don't know, saya nggak tahu. Cuma ada sesuatu di dalam kamu yang paling aneh yang pernah saya jumpai. Dan dia bilang, boleh nggak saya cerita masalah saya? Terus dia buka hatinya, cerita keluarganya, cerita gerejanya. Dan dia berkata, tolong doakan saya. Saya masih ingat sore itu kira-kira jam 5 saya doakan dia di bus, saudara. Jadi jamah Tuhan dia nangis. Terus saya sebagai gift, saya diberi sama dia 1 kalung. Dia bilang, saya mau kamu ke toko emas ini. Kamu buat 1 kalung. Kamu pilih. Dan saya bilang, boleh. Saya minta 1 nama di kalung ini. Berikan dari seperti bentuk apa itu batu, bentuknya dari emas, dari batu itu. Saya bilang 2 sisi. Saya bilang, sisi pertama saya minta tulisan nama Yesus dengan huruf Mesir, huruf hieroglif. Sisi kedua saya minta tulis nama istri saya Tina di situ. Ini gift untuk istri saya. Dia berkata, wah saya yang bayar itu. Luar biasa. Saya berkata pada Anda, satu hari kelak, saya yakin, seyakin-yakinnya, negara itu pasti dilawat Tuhan dengan luar biasa. Dari sejak Abraham, Yakub, Yusuf, bahkan kemudian Yesus sendiri. Siapa tahu di antara Anda akan dikirim ke Mesir dari misionari di sana. Serius. Kami ini pernah ambil bagian merintis gereja di India, di Hong Kong, di Macau, kita pernah. Misionari kami sekarang ada di Kamboja 1, di Vietnam 1, dan di Palau ada beberapa orang yang tinggal di Palau. Serius, saya sampai hari ini terbuka sekali. Kita juga terbuka untuk masuk, karena kalau Anda mau naik misionari di laut kapal, ada kapal Korea yang keliling seluruh Asia ini, memberitakan nama Yesus. Siapa tahu di antara Anda kelak akan berkata, saya mungkin Pak akan ke Mesir. Nanti malam mungkin Anda mimpi memenggal kepala Sphinx dengan pedang roh. Dan siapa tahu itulah saudara orangnya. Amen, saudara sekalian. Nah, Abraham ketika dia mengalami kelaparan, Alkitab berkata, he went down to Egypt. Saya berkata, seringkali good idea itu bukan God's idea. Ide yang baik belum tentu itu idenya Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia pindah ke sana, persoalan mulai muncul. Dia pindah, nah orang ya, dengerin baik-baik. Rasa aman yang dia cari, proteksi yang dia dambakan, dia dapatkan dengan cara salah. Orang kalau sudah langkah pertamanya salah, dan tidak dikoreksi dengan cepat oleh Roh Kudus, langkah berikutnya akan salah. Langkah pertama ke Mesir sudah salah. Alkitab berkata, he went down, dia turun ke Mesir. Tapi yang berikutnya, nah, kalau orang sudah keluar dari kehendak Tuhan, rasa damai dan amannya hilang. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai, sejahtera. Begitu dia tidak benar lagi, damainya hilang. Peace-nya hilang. Dia mulai gelisah, dia mulai takut. Nah, dia lihat istrinya, cantik istriku. Nah, banyak orang ini pilih istri, ya, tidak mau konsekuensinya. Kalau istrinya jeleknya luar biasa, mungkin lebih aman buat dia. Tapi karena ini cantik, nanti saya buktiin ya. Ternyata sebelum berangkat dari Ur Kasdim pun sudah ngomong ke Sarah. Kamu kalau diomongin sama orang, ngaku sebagai adikku ya. Nanti kalau orang mau ngambil kamu, dia bunuh aku duluan. Jadi dia bersembunyi di belakang punggung istrinya. Kayak kemarin tadi, istrinya di depan, gara-gara banyak ranjau di situ, saudara. Ini Abraham ini. Tapi toh orang masih tetap cari istri cantik itu sekarang. Coba saya tanya, yang laki ada yang perempuan
tutup mata, tutup telinga. Mungkin menyakitkan hatimu, tapi dengerin baik-baik. Yang laki dengerin baik-baik. Ada dua pilihan. Siapa yang belum kawin di sini angkat tangan tinggi? Yang belum kawin. Yang sudah kawin tidak usah jawab. Tidak berlaku bagi yang sudah kawin. Selesai masalahnya Anda. Ada pilihan. Anda ingin istri cantik, hatinya busuk, jahat sekali. Atau hatinya mulia, tapi jeleknya luar biasa. Wajahnya. Cantik dan hati mulia tidak ada. Itu kerinduan semua orang. Tapi ini memang begitu. Wajahnya cantik, hatinya jahat, busuknya luar biasa. Setan pun sampai iri. Kau kalah jahat sama dia. Atau saudara mau wajahnya, ya begitulah gitu ya. Tapi hatinya baiknya luar biasa, buah rohnya utuh lengkap. Siapa yang pilih wajah cantik, hati jelek? Angkat tangan gini. Siapa yang pilih? Yang pilih wajahnya begitulah, tapi hatinya baik sekali. Angkat tangan gini. Siapa yang bingung? Tidak usah angkat tangan. Dulu ada seorang teman, saya tanya begitu, dia berkata, Pak, saya pilih wajah cantik, hati busuk. Daripada wajah jelek, hati baik. Kenapa? Kalau hati bisa bertobat. Kalau wajah berarti ongkos. Operasi wajah namanya. Lupakan yang itu, saudara. Kembali kepada asalnya. Abraham sekarang. Istrinya cantik. Dia takut kehilangan. Sering dia ini orang gak fair sebetulnya. Right? Dia sampai ke Mesir. Disambut oleh Firaun. Karena apa? Pengen istrinya. Dan dia berkata, ini adikku kok, adikku kok, adikku. Dan dia diam saja ketika diambil Firaun. Dikasih harta benda, kasih kambing, domba, kasih ternak. Dan yang paling gawat, diberi apa? Budak laki-laki dan budak perempuan. Dan saya percaya satu di antaranya siapa? Hagar. Lihat. Anda bisa dalam hidup saudara mencari perlindungan bagi dirimu. Tapi engkau hanya bergerak dengan good idea, bukan God's idea. Jangka pendeknya, kelihatannya it works, berhasil. Engkau nikmati banyak hal. Jangka panjangnya, di dalamnya ada masalah di situ. Karena itu kalau dari Tuhan, Alkitab berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bahasa Indonesia-nya, susah payah tidak menambahinya. Bahasa Inggrisnya bagus. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, and He adds no sorrow to it. Dan tidak ditambahinya dengan persoalan, masalah, penderitaan. Kalau Allah memberkati, di dalamnya tidak ada sorrow-nya, tidak ada kesakitannya. Tapi kalau dari manusia, dari setan apalagi, berkat diberi, di dalamnya diberi bom waktu. Ketika kau menikmati, boom, meledak. Hancur semuanya. Abraham tanpa sadar, dia kena yang begitu. Saya pernah mengalami, saudara, peristiwa yang pahit. Tadi saya ceritakan gereja hampir disita. Saya ceritalah latar belakangnya. Waktu itu sebetulnya semuanya dari Tuhan. Saya masih ingat pada tahun 91. Saya lagi berdoa di kamar saya sendirian. Waktu itu menjelang Natal tahun 91. Gereja belum berkembang sampai seperti sekarang. Masih beberapa ratus orang waktu sore, ya 100 sekian orang lah. Nah waktu itu hadirat Tuhan luar biasa. Dan Roh Kudus tanya sama saya begini. Umur berapa Yusuf aku beri mimpi? Saya bilang, umur 17 Tuhan. Makanya baca Alkitab. Oh nggak tahu Tuhan. Ya sudah, bye-bye, pergi. Pembicaraan putus, saudara. Kalau Anda baca Alkitab, Anda bisa ngobrol dengan Tuhan, itu enak. Anda ngerti bahasanya, Anda ngerti apa yang dia mau. Kalau, apa ya, dia bilang, baca Alkitab, dia pergi, saudara. Nah, dia berkata, umur berapa Yusuf aku beri mimpi? Saya berkata, umur 17. Umur berapa mimpinya tergenapkan? Saya bilang umur 30 Tuhan. Jadi berapa tahun
Dia nunggu. Saya berkata, 13 tahun Tuhan. Terus saya tanya begini, berapa tahun kelompokmu ini aku lahirkan secara rohani? Saya bilang, dia bilang tahun berapa? Dia bilang, tahun 79, bulan Maret, kegerakan pelajar di Semarang, saya bertobat, lahir baru, dan banyak yang jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Dia berkata, bagus. Kalau tahun depan, tahun berapa? Saya bilang, tahun depan, tahun 92. Kalau Maret 92, berarti berapa tahun kelompokmu ini ada? Saya bilang, 13 tahun. Persis. Dia ngomong gini sama saya. Tunggu Maret 92. Aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya berdoa, apa Tuhan yang engkau mau beri? Tidak ada jawaban. Nah, Allah itu sukanya kalau ngomong sepotong-sepotong. Ngeri, saudara. Ada tujuannya itu. Supaya kita terus melekat ke dia. Kita ini kayak, maaf ya, kayak anjing. Jadi harus dikasih tulang di depan. Kalau enggak, ini anjingnya itu kemana-mana. Tuhan ngerti watak kita. Alkitab berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Zaman dulu orang nggak ada lampu senter, baterai nggak ada. Mereka pakai, kalau gelap ya, mereka pakai sepatu yang ujungnya ada sumbunya. Dinyalakan, kecil, kalau terlalu gede membakar orangnya. Kecil aja. Nah, itu hanya cukup untuk selangkah di depan. Jadi kalau Anda mulai berdiri, langkah pertama depan Anda tahu jelas lubang atau tidak. Anda ngelangkah berikutnya, baru langkah berikutnya terbuka. Jadi langkah demi langkah. Dengan Tuhan mesti begitu. Nah, banyak orang nggak sabar. Tuhan beritahu dong dari A sampai Z. No way, nggak bakal, saudara. Dia langkah demi langkah. Saya tanya, apa Tuhan hal besar? Tidak ada jawaban. Saya tanya 3 kali. Tidak dijawab. Saya keluar dari kamar saya ngomong sama istri saya, wah Tuhan tadi hadir luar biasa. Terus dia ngomong apa? Saya ngomong begini. Nah, hal besar itu apa? Nggak tahu. Istri saya membedah bagus. Dia berkata, ya baik, tapi jangan ngomong orang-orang. Loh kenapa? Nanti kalau terjadi sesuatu, orang berkata, wah kamu bernubuat. Tapi kalau nggak ada apa-apa, bukan nubuat, tapi elu yang buat-buat katanya. Mirip kan, nubuat dan elu yang buat-buat. Saya ngomong beberapa teman, mereka antusias, mereka bilang, apa itu? Tidak tahu. Semuanya ngomong yang sama. Jangan ngomong ke orang-orang. Tapi saya nggak tahan. Saya ngomong juga ke orang-orang. Maret 92. Padahal itu menjelang akhir 91. Sampai lewat tahun itu, tidak ada tanda apa-apa, saudara. Januari baru terjadi yang kelihatan begini. Saya ke Jakarta, ketemu dengan teman saya. Dulunya konglomerat, orang bankir, saudara. Ngobrol, pada waktu itu pelajar mulai ditambahkan di tengah-tengah kami. Hasto mungkin ya, satu di antaranya. Dan beberapa yang lain. Nah, kantornya sesak, nggak muat. Teman saya berkata, Pak, kenapa nggak sewa ruko aja, Pak? Ntar saya kirimin duitnya dah. Bapak sewa ruko untuk kantor dan bawah untuk dipakai untuk kebaktian. Saya pikir ide bagus. Saya pulang, saya ngomong sama teman-teman. Lalu mereka mulai berdoa, kami mulai berdoa. Satu pagi ada teman yang buka koran, dijual gedung di tempat yang sekarang kami pakai itu. Kami sama-sama ke sana, itu tempat dulu bekas roller skate, saudara. Disco dengan sepatu roda. Dan waktu kami ke sana sudah rusak semua keadaannya, gelap, hancur semua. Waktu masuk saya berkata, gede sekali tempat ini. Bayangin ya, jemaat hanya 150 nggak ada, 125 orang waktu itu. Pindah ke situ, saya bilang, gede sekali. Saya masuk ke dalam, gelap sekali. Saya bilang, waduh, ini tempat ini ideal untuk sekian tahun lagi untuk gereja. Tapi waktu masuk di sini ya, itu terlalu gede. Tapi saya berkata, siapa tahu. Negosiasi harga dengan yang bersangkutan. Dan persis bulan Maret 92, saya jual beli. Waktu itu begini, saudara. Kami diberi harga 265 juta. Setuju, wah itu murah sekali sebetulnya. Tapi karena orang namanya nggak punya uang, saudara. Semua pelajar semua, uang dari mana? Kita antusias, kita berkata, amin, ayo kumpulkan uang. Wah, kumpulkan. Tahu berapa? 5 juta. Sisanya tinggal 260 juta. Sudah terbayar 5 juta. Kurang tinggal 260 juta. Tapi ini kesalahan. Dalam 2 bulan setelah tanda tangan itu, izin gereja keluar. Nggak pakai begini-begini. Saya buat surat ke wali kota, dipanggil langsung wali kota.
Saya tanya, gimana ngomong 10 menit nggak ada? Saya bilang, Pak, kami ini ada jemaat, nggak punya gedung. Ini oleh anugerah Tuhan, Pak, kami bisa beli gedung ini. Bisakah minta izin Bapak? Kami alih fungsikan jadi gereja. Dia lihat semuanya. Oke, parah, sudah. Disposisi. 2 bulan, keluar izin. Luar biasa. Orang lain mungkin berjuang setengah mati. 2 bulan keluar. Nah, sekarang waktu bayar kan. Izin keluar, kita mesti bayar kan. 5 juta kan uang muka. 260 mesti dibayar. Nggak ada uang. Kesalahan yang kami buat. Nah, saya ceritakan semua kesalahan yang pernah kami alami. Supaya Anda belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Salahnya adalah, mestinya ya, kalau izin keluar dalam 2 bulan. Mestinya uang pun pakai lutut dong. Sembayang lagi. Tuhan ini kan kau yang memberi, mana uangnya? Tapi terus terang waktu itu belum terlalu kenal dengan Tuhan secara pribadi. Ketika sudah nggak ada jalan lain, kami tahu direktur sebuah bank itu, dulu teman bertobatnya bareng. Kontak dia, kamu beli gedung. Dia berkata, mau pinjam ya? Saya bantu. Dia berikan rekomendasi pribadi, dia jamin pribadinya dia. Dalam 2 minggu uangnya diminta cair. Langsung dibayar, kita berkata, haleluya, ini berkat Tuhan. Ternyata jerat, saudara. Anda bisa baca di buku saya, Bebas dari Jerat Hutang. Saya cerita detailnya, susah pada mata susahnya. Itulah kondisi yang ada. Nah, pada waktu itu kami mulai harus renovasi, bersihin gedungnya karena kotor dan rusak dalamnya. Nggak mungkin dipakai. Dibongkari, kami bangun tempat untuk berdoa, kami berdoa di situ. Pertamanya lancar dengan baik. Satu hari Pak Yusak itu datang, kami doa sama-sama. Dia sebelum aku berdoa ya, dia lihat-lihat gedung itu. Terus dia ngomong begini, Tuhan, Petrus Agung itu jemaatnya kecil. 150 orang nggak ada. Kenapa kok kasih gedung segede ini? Buat apa? Kasih kecil aja cukup dong buat dia. Jemaatnya kecil, katanya begitu. Terus Tuhan ngomong begini, tempat ini akan penuh.